Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Taufik Pradana di Rekam Pikiran nomor 19. GDP, Gross Domestic Product. Biasanya digunakan untuk menilai bagaimana kemajuan ekonomi di suatu negara. Menilai barang yang mereka sudah jual. Nilai produk dalam suatu negara. Di negara lain, di suatu negara, Bhutan, utaranya Nepal, bawahnya Cina, dekat India. Mereka tidak menggunakan GDP untuk menilai perekonomian. Mereka malah menggunakan JNH, Gross Nation Happiness. Mereka mengukur kesuksesan suatu bangsa dengan mengukur kebahagiaan masyarakat. JNH, Gross National Happiness. Sedangkan di negara selain Bhutan, BHUTAN, seperti Amerika Serikat, Inggris, Eropa, mereka menggunakan GDP untuk mengukur keberhasilan suatu bangsa, maju atau tidaknya, berkembang atau tidaknya. Menggunakan perekonomian. Orang merantau untuk mencari lapangan kerja, mencari kesempatan. Kesempatan baru. Mulai dari awal, start. Mengapa orang kerja? Ya, menteng bayar listrik, bayar ledeng, bayar servis motor, bayar membani anak. Uang itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau dulu orang bertani untuk bisa makan, sekarang kita beli makanan untuk bisa makan. Kita bergantung kepada ekonomi. Apa-apa intinya ngeliat duit. Sidik-sidik duit. Ngapa-ngapa duit. Duit. Siapa sih orang kepengen duit? Pertanyaannya, kalau kebutuhan kalian sudah terpenuhi, apakah akan tetap mencari uang? Apakah tetap untuk mencari lebih banyak? Walaupun sudah kecukupan. Saya pernah mendengar cerita gerbah rumah kayak sing nang tayangan TV kalau sing rubah rumah kelalen jenenge. Ana orang teka-teka
tiba-tiba datang mau merombak rumah dibikin jadi baru. Ada cerita tentang tukang becak yang rumahnya didatangi oleh gebrak rumah. Terus keluarga dan dirinya itu menolak rumahnya itu direnovasi. Gebrak rumah. Mengapa? Kalau kalian kedatangan gebrak rumah, apakah mau iya nih untuk merombak rumah? Ya kalau rumah kalian sudah bagus ya enggak ya. Tapi kalau rumah kalian tidak memiliki lantai keramik, jendelanya enggak ada kacanya, apakah mau? Seingat saya, tukang becaknya mengatakan bahwa mereka sudah merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan. Bahwa semisal rumahnya dirombak, mereka akan merasa ketidakcukupan. Karena wah, rumahnya apik, masa langka motore. Dan keinginan baru pun akan muncul dari adanya rumah yang bagus. Dari mana sebenarnya muncul keinginan ini? Desires. Mengapa kita ingin apapun itu? Kalaupun hidup kita sudah cukup, apakah kalian merasa bahwa hidup kalian sudah cukup? Mangan, atus gari atus, internetan gari wifi-an. Kurang apa maning? Apakah kita berhenti dalam diri kita sendiri dan berhenti memikirkan orang lain? Bagaimana dengan orang di sekitar kalian? Apakah kalian habis pikir? Mana nilai-nilai luhur? Nilai-nilai luhur. Kerjasama, gotong royong. Gak guna. Nilai lama. Ya gak gitu juga kali. Tidak habis-habisnya kita berkeinginan. Tidak habis-habisnya kita berkemauan. Tapi untuk apa keinginan itu? Apakah untuk kita sendiri? Saya sendiri bingung. Mengapa ada orang korupsi? Itu kepriwe ya. Saya mencoba merasionalisasikan kenapa ada orang korupsi. Saya pun juga bingung. Saya pernah dengan seseorang, kami berdua dalam kepanitiaan disuruh untuk pergi membeli barang. Terus orang itu menambahkan harga atau menambahkan uang dalam nota untuk diri sendiri. Saya kaget dan mengapa? Untuk apa ini? Saya gagal untuk memahami korupsi.
kadar duit 2.000 untuk rokok. Terus saja kita untuk mengkonsumsi, tidak habis-habisnya. Pabrik tidak henti-hentinya membuat produk. Siapa siap tuku nyekumun? Akeh banget, ribuan, jutaan produk orang rampung. Kalau pemikiran kolektif kita terus pemikiran, maksudnya cara pandang semua orang itu menuju insentif ekonomi, menambah duit, ya orang mau rampung. Besarannya ya nyaman oleh duit, bagaimanapun caranya. Jadi satu-satunya goal atau tujuan semua orang untuk bisa oleh duit. Progres. Ora kabeh wong berkecukupan. Tapi baru wis kecukupan pun ora cukup. Mau sampai kapan? Akhir apa? Yang winginane ora wingi sih. Waktu saya menjemput adik saya ada di suatu jalan, kan ada pakoka atau orang yang yang di pertigaan lah biasanya, yang membantu orang untuk menyeberang atau ya mobil dan sebagainya. Saya melihat bahwa kebanyakan orang-orang yang memberikan uang itu ya orang-orang biasa, orang-orang yang saya rasa memiliki pengalaman yang sama, kesulitan yang sama seperti ya pedagang atau sopir truk yang biasanya memberi uang kepada pakoka yang membantu mereka untuk mempercepat menyeberang jalan di pertigaan, menghentikan mobil lain lalu yang satu pun laju. Sebenarnya saya merasa kalau pakoka bukannya itu tugasnya polisi lalu lintas. Lah terus polisi ngapa coy? Tugasnya bukan kono. Ini hanya hipotesis atau arang-arangan saja ya. Saya hanya mengarang ya.
melarang. Saya pikir orang-orang ini yang melakukan pakokah kan pasti tidak hanya 1-2 orang. Mereka itu ada jaringan pakokah yang menyebarkan orang-orang, dan pasti ada dalangnya, ada atasannya, yang mendapatkan izin untuk melakukan hal tersebut pada polisi. Dan terus polisi memberikan izin oleh duit. Ini hanya ngarang ya. Seseorang memberikan yang memiliki tanggung jawab, memberikan tanggung jawab ya, dan mendapatkan uang. Gile. Arang-arangan ki ngarang loh ya. Bayangna kowe ndek kerja. Tidak hanya pekerjaan Anda dilakukan orang lain, tapi Anda juga mendapatkan uang lebih. Kira uang lebih dari mengurangkan pekerjaan. Siapa sih ora gelem? Siapa sih ora gelem untuk mengurangi pekerjaan Anda dan menambah uang? Gila. Kan digaji. Polisi kan digaji. Kayak hanya arang-arangan saya ya lah ya. Hanya mengarang lah ya. Duit emang ya. Saya hanya mengarang loh ya, jangan masalah salah. Iya nek, saya nggak tahu. Ya maaf kalau saya mengarangnya gitu. Entahlah. Ada video tentang mayones yang saya ingin sekali banyak orang harus tonton. Ya idenya juga tentang itu, uang dan kapitalisme. Ya saya masukkan di komen. Dan kalau jaringan-jaringan semacam pakokah itu merajalela dan kita sendiri kan di luar dari jaringan itu, apalagi dengan jaringan-jaringan perusahaan, kita melihat banyak sekali merek-merek, akan tetapi pada akhirnya semua produk yang mereknya berbeda itu asalnya sama dari satu perusahaan besar. Jadi merek itu hanya produk anak perusahaan. Oh, kayak milih merek air mineral A, air mineral B, air mineral C. Anda suruh milih yang mana. Pada akhirnya semua pilihan itu uang yang kalian masukkan, yang beli, akan ke satu orang yang sama. Kita semua juga kelelahan, terus saja bekerja. Kita sendiri juga fokus pada diri sendiri untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit sekarang. Mau harus berpikir tentang produk apa yang kita mau beli,
yang kira-kira ramah lingkungan atau apapun itulah, sudah sulit untuk berpikir. Kita sudah lelah berlari untuk bisa memenuhi, berlari untuk bekerja. Semakin lama semakin sulit. Apakah ada orang tiba-tiba tidak bekerja, tiba-tiba menolak untuk mau bekerja, akhirnya hidup tanpa listrik, tanpa gas? Hidup yang bebas dari kebutuhan. Apakah mungkin mangan nandur dewek, makan menanam sendiri? Mungkin di pedalaman sana ada seperti itulah. Ya mungkin cukuplah kelamaan ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.